Kita akan melanjutkan perbincangan. Kita dengarkan tadi Bang Aristo, Bu Yanti mengatakan belum mengajukan pra-peradilan, masih menelaah berpikir karena betulkah kemudian SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kalau tadi Bu Yanti katakan dulu tidak dipanggil secara patut Peggy ini, Bang Aristo. Jadi gini ya, ini persoalan ini saya pikir ada dua substansinya. Yang pertama yang kita diskusikan, apakah Peggy ini yang ditunjukkan betul itu yang namanya Peggy, itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan Bu Yanti ya, bahwa ini kok sekarang baru ditangkap lagi setelah 8 tahun. Jadi gini, memang yang pertama, tadi saya sedikit koreksi Bang Fredrik ya, kalau sudah DPO itu pasti sudah dipanggil. Kenapa? Karena yang namanya DPO kan tersangka. Di dalam Perkap ya, tentang manajemen penyidikan, jadi kalau dia dipanggil ya, nggak datang-datang, nah maka dia ditentukan statusnya sebagai DPO. Ya. Dan dia harus tersangka dulu. Dan kalau orang yang namanya tersangka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi, dia harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka, harus didengar dulu keterangannya. Nah, memang susah kita untuk tidak mengira-ngira ini, menerka-nerka ini apa yang terjadi. Kenapa? Karena baru 8 tahun, sekarang heboh lagi, karena sudah digeledah. Yang namanya orang digeledah itu tinggal sejengkal lagi jadi tersangka. Kalau orang sudah digeledah itu. Nah, ketika pada waktu itu dia sudah digeledah, kemudian ditambah lagi namanya ada di situ, di putusan yang tadi Bang Fredrik sebut-sebut namanya, dan bahkan dikatakan oleh hakim Mahkamah Agung ya, sampai Mahkamah Agung, barang bukti dikembalikan kepada penyidik ya dan penuntut umum untuk digunakan keperluan pembuktian 3 tersangka yang masih DPO. Artinya ada keterlibatan Peggy. Di situ kan memang ada peran Peggy. Ya. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa 2016 sekarang heboh lagi? Nah, ini ada beberapa faktor untuk menjelaskan ini. Faktor yang saya pikir paling masuk akal adalah inkompetensi. Ya, jadi pada waktu itu mungkin kan tidak seviral sekarang perkaranya. Pressure-nya tidak sekeras sekarang. Jadi pada waktu itu sudah ada 8 masuk, kasusnya tidak viral, dan banyak kendala-kendala pada waktu itu. Misalnya tadi Bang Yusuf mengatakan kendalanya keterangan saksi yang 5 mencabut. Betul. Ya, berarti eksistensi Peggy terhadap tindak pidana ini dipertanyakan. Jadi ada kendala itu. Walaupun ada pertanyaan lagi, kalau menentukan tersangka berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka di perkara ini, kok rapuh banget, kok gampang amat menentukan tersangka kalau begitu. Itu kendalanya yang pertama, kendala inkompetensi. Atau ada hal-hal non teknis, saya nggak tahu, ini namanya juga prediksi. Jadi itu kira-kira yang terjadi. Kemudian yang kedua, soal apakah ini Peggy atau tidak ya. Saya juga agak kurang setuju dengan pertanyaan misalnya strategi. Ini selalu namanya strategi penyidikan, bahkan sampai torture, sampai orang disiksa, itu juga selalu justifikasinya strategi penyidikan. Enggak, karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu basic human rights ya, tidak boleh ditanyakan ya, baik kepada, apalagi kepada saksi dan juga kepada tersangka. Jadi nggak ada pertanyaan yang mau menjebak orang. Saya mau nipu dia dulu ini orang, saya mau nilai dia, ini orang tukang tipu apa enggak. Itu nggak boleh. Karena di KUHP pun dikatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh ditanyakan. Dan di konvensi-konvensi hak asasi manusia itu juga tidak boleh. Tapi memang prakteknya itu terjadi, ya mungkin terjadi. Ya, karena praktek-praktek penyiksaan memaksa untuk orang mengaku itu masih terjadi sampai sekarang. Dan sayangnya hukum Indonesia, KUHP kita tidak memberikan perlindungan untuk itu. Karena kredibilitas keterangan saksi itu kan tidak ditanya sebenarnya. Anda disiksa nggak, Anda dipaksa nggak? Betul, kadang-kadang ada yang tanya, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi kalaupun dia ditanya itu disiksa atau tidak, itu tidak mempengaruhi alat buktinya, karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP. Yang ada sekarang itu KUHP-nya, tapi yang ada sekarang instrumen human rights, dan juga ada peraturan Kapolri tentang penyidikan yang berdimensi hak asasi manusia. Jadi itu komentar saya, Mbak. Pak Yusuf, Bang Aristo bicara mengenai inkompetensi dari pihak kepolisian. Tadi kalau Ibu Yanti juga katakan tidak dipanggil secara patut, padahal seharusnya setelah digeledah dipanggil dan juga dimintai keterangan Peggy ini. Ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, hasil permintaan klarifikasi kami dan kami lakukan pendalaman langsung di Polda Jabar, bertemu dengan tim penyidik Polresta Cirebon pada waktu itu dan tim penyidik Polda Jabar 8 tahun yang lalu. Memang kami sudah sebelumnya sudah menduga ada catatan-catatan kelemahan. Oleh karena itu di dalam proses rentang
kesimpulan awal di Polsek Talun itu kecelakaan itu satu, sehingga jenazah sudah terburu dikuburkan, baru setelah itu menimbulkan kecurigaan dari ayah korban almarhum Peggy melihat luka-luka ya dari tubuh korban, terus motornya tidak menunjukkan seperti kecelakaan, sehingga menimbulkan kecurigaan. Nah, yang kedua, pada saat proses dilakukan penyidikan, di proses perjalanan itu ada yang diberikan sanksi disiplin, ya, ada kelalaian personil pada waktu itu, yang itu lalai sehingga mereka ditahan itu ya dianiaya sesama tahanan. Nah, itu kesalahan disiplin, tidak disiplin pada waktu itu sudah diberikan sanksi disiplin. Nah, dalam proses penyidikannya sendiri terkait dengan bukti, misalnya sperma itu kan sudah tidak bisa lagi diperiksa tes DNA. Kami juga belum mendapatkan penjelasan tentang sidik jari, apakah sidik jari itu ada di barang bukti, misalnya barang bukti samurai, itu pedang seperti samurai, apakah barang bukti yang tumpul seperti bambu, apakah ada sidik jarinya, bagaimana dengan pakaian. Sementara itu kita belum mendapatkan. Inilah yang kami sarankan kepada penyidik baru ini untuk disisir kembali. Itu salah satu hal-hal yang terlihat kelemahan, sehingga jangan sampai terkesan seolah-olah hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan. Dalam konteks itulah proses Polsek Talun menyimpulkan kecelakaan, penyidikan di Polresta Cirebon itu kami menyarankan untuk dilakukan audit investigatif agar akuntabilitas penanganan kasus tersebut benar-benar jelas, apakah memang ada pelanggaran SOP atau tidak. Itu pada aspek SOP. Tapi sekali lagi, karena ini sudah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, bagaimanapun penyidik pada saat ini pasti menjadikan putusan pengadilan itu menjadi bukti surat. Karena sudah diuji materialnya. Nah, itu. Baik Pak Yusuf, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga Bu Yanti. Silakan Ibu diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh para narasumber kami tadi di studio. Tapi nanti Ibu, setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi.